Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, sahabat Bepom, selamat datang di Bepom Mataram On Air, tempat kita berbagi informasi dan inspirasi seputar hidup sehat dan juga hidup cerdas. Nah, perkenalkan saya Yanti yang akan memandu episode kali ini yang begitu spesial. Nah, tema kita hari ini adalah cerdas memilih dan menggunakan kosmetik. Nah, siapa sih sahabat Bepom di sini yang tidak ingin tampil percaya diri menggunakan kosmetik yang aman? Pasti banyak banget dong ya. Tapi kita harus bijak agar pilihan kosmetik kita itu tepat sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Nah, untuk itu kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Ica Aisyah, MCAT Clean, SPDVA. Oke, ternyata SPDVA. Kemarin kan SPKK, SPKK. Ternyata Dokter Ica ini SPDVA. Nah, beliau adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin dari Medica Health and Clinic Center. Nah, bersama beliau kita akan mengupas tuntas bagaimana tips memilih kosmetik, menggunakan kosmetik, kira-kira bagaimana cara untuk mengurangi resiko akibat penggunaan kosmetik. Seperti itu. Nah, jadinya pastikan sahabat Bepom untuk bersama kami hingga akhir episode kali ini karena akan banyak informasi seputar kosmetik, seputar kecantikan yang akan kita bahas tuntas. Yuk langsung saja sahabat Bepom, kita menyapa narasumber kita kali ini. Selamat datang Dokter Ica. Halo, selamat datang juga untuk Mbak Yanti. Iya, aduh Dokter Ica cantik banget. Terima kasih Mbak Gimana? Yanti. Mbak Yanti juga cantik banget. Terima kasih dok. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik-baik aja. Mbak Yanti gimana kabarnya? Kabar baik dok. Aduh, Alhamdulillah. apalagi senang banget bisa bertemu langsung dengan dokter. Paling enggak ada konsultasi-konsultasi terselubung ya dengan dokter ya. Konsultasi off air, oke? Konsultasi off air, oke. Baiklah sahabat Bepom, kayaknya ini banyak banget yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kemarin melalui sosial media kami. Jadinya ini adalah kumpulan pertanyaan seputar kosmetik, seputar skincare, seputar kondisi kulit yang disampaikan oleh sahabat Bepom dan kami kompilasi. Banyak banget dok, ada beberapa lembar nih pertanyaan yang nantinya akan coba kita jawab bahas. ya. Oke, jadinya Bepom Mataram Podcast bertanya, Dokter Ica menjawab kali ini. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama. Serem Boleh, banget langsung ya, ya Kak ya. langsung. Oke. Nah, kira-kira nih dok, tren penggunaan kosmetik di masyarakat dari tahun ke tahun itu seperti apa? Ada perubahan atau biasanya sama-sama? Oke, gini Mbak Yanti. Sebenarnya sekarang semakin maju teknologi, tahun semakin berubah, pastinya ada perkembangan. Tren tentu aja semakin meningkat. Nah, tren itu yang sebenarnya harus kita perhatikan agar memang mengikuti yang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi misalnya jangan mengikuti tren yang kosmetik ini viral atau skincare ini viral langsung diburu. Kita harus lihat dulu nih kondisinya cocok nggak untuk kulit kita. Tapi kalau berdasarkan tren yang memang saya lihat ya alhamdulillah kesadaran untuk kecantikan, untuk kesehatan, terutama kesehatan kulit semakin meningkat. Oke, semakin meningkat ya. Udah pada aware gitu ya. Udah pada aware, udah pada tahu bahwa sebenarnya kulit itu menjaga kesehatan kulit penting banget karena memang ada terkait dengan skin cancer dan lain sebagainya. Jadi memang perlu untuk perawatan kulit. Oke, berarti trennya udah semakin meningkat. Semakin Hal meningkat itu juga pesat. kelihatan dari anak saya dok. Anak saya itu baru kelas 6 SD, tapi dia udah peduli banget sama skincare. Nah, harusnya itu minimal dengan basic skincare. Nah, yang harus dilihat adalah kita lihat dulu nih, ini anak umur segini nih, skincare yang cocok apa? Nah, itu dia. Jadi memang ada beberapa kriteria skincare. Terus kalau baby gimana? Baby juga punya skincare yang memang khusus untuk baby. Oke, berarti nggak tabu ya Nggak untuk tabu. anak-anak ini masih kecil kok udah dikasih skincare Jadi gitu. orang tua sebenarnya harusnya lebih mengerti, oh ternyata perkembangan zaman yang aku bilang, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, penggunaan skincare itu udah dari bayi sampai yang umur sekian tuh sudah ada. Oke dok, selanjutnya ada nih sahabat Bepom yang ingin bertanya, apa sih perbedaan antara kosmetik medis, kosmetik biasa, dan juga skincare? Apakah tiga istilah tersebut sama sebenarnya atau emang berbeda? Emang berbeda. Pertanyaan jawab kok aku yang salah sekarang. Oke, aku jawab ya. Untuk kosmetik medis mungkin Mbak Yanti tadi sebut tuh di depan untuk kata-kata yang berlabel biru, yang artinya adalah itu ada indikasinya. Jadi sebenarnya label biru itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya. Selagi itu ada resep dokter, ada pemeriksaan dokter secara langsung dari dokter spesialis kulit, itu is okay karena itu bertujuan untuk mengobati.
Contohnya, misalnya jerawat yang disertai dengan polusi bernanah, disertai dengan kondisi infeksi sekunder lainnya, atau mungkin ada pemicu yang lainnya. Kemudian kalau kosmetik biasa, mungkin yang seperti biasa kita pakai sehari-hari, mungkin kayak kosmetik, kayak yang dijual-jual bebas, yang mungkin di dalam kosmetik itu ada kandungan skincare-nya, tapi itu bisa dijual bebas. Terus kemudian kalau skincare, skincare tuh kayak penggunaan skincare sehari-hari, daily skincare rutin. Jadi yang isinya memang pure dari skincare tanpa ada kosmetik, misalnya dari bedak tapi ada skincare-nya. Biasanya kan ada gitu ya, Iya, ada foundation, ada ada skincare-nya. Nah, skincare. kalau untuk yang skincare ya pure memang isinya skincare. Gitu. Berarti emang beda ya Emang beda. istilah-istilah ini. Iya, Dipastikan betul. lagi sahabat Bepom, kita itu menggunakan yang mana di rumah, yang skincare Mm-mm. aja Mm-mm. atau skincare apa kosmetik medis. Nah, itu juga nggak salah loh. Karena banyak masyarakat yang saat ini jadi takut, jadi paranoid gitu. Oh, skincare Label etiket biru biru, serem banget. serem Nah, banget gitu. sebenarnya tuh itu pengen banget juga aku bahas gitu Mm-mm. ya. Label biru itu yang salah adalah penjualannya. Betul. Di mana penjualannya diberlakukan bebas tanpa ada rekam medis, tanpa ada Mm-mm. pemeriksaan, dijual online. Jadi kayak kita bingung untuk belinya tuh ini dokternya siapa, Benar banget. indikasinya apa. Karena label biru itu setiap orang beda-beda sesuai dengan indikasi kulit wajahnya. Jadi mungkin kalau Mbak Yanti label birunya lain, pasien lain juga pasti label birunya lain sesuai dengan kondisi kulit. Dan penggunaan label biru itu dengan pengawasan dokter, yang Oke. artinya pasien itu harus kontrol Iya. gitu dan bukan untuk penggunaan jangka panjang. Oh, benar Jadi banget. nanti diturunkan dosisnya atau Mm-mm. mungkin nanti ada beberapa isi ingredient dari krim tersebut yang dihilangkan Hilang. walaupun dia berlabel biru. Jadi misalnya kok label biru saya lama banget ya, pasti ingredientnya ada yang diturunkan, ada yang diubah dan lain sebagainya. Makanya itu memang harus evaluasi ulang dan kontrol di dokter. Oke, Jangan beli online. jangan beli online dan dia Hmm, itu sebenarnya tidak digunakan dalam jangka waktu iya, panjang. dan tidak bisa untuk diperjualbelikan secara Betul online. Gitu. banget. Oke, sahabat Bepom, dirimu yang di rumah sana beda loh kalau umpamanya mau konsul, dapat etiket biru dengan aku yang ada di sini yang emang udah konsul nih sama dokternya. Pasti Mm-mm. akan beda Beda, isi di betul. dalam kosmetik Ingredientnya. etiket biru tersebut. Ya. Oke. Nah, kira-kira resiko apa aja atau kira-kira dokter udah pernah Hmm. ketemu nggak sama pasien yang ternyata indikasinya itu akibat menggunakan kosmetik abal-abal? Hmm. Banyak banget, sering banget. Oh, banyak Iya. banget. Jadi krimnya dibeli berdasarkan kayak jualan, mirip-mirip jualan baju. Saya beli krimnya di Surabaya nih, ngambil krimnya. Ini nanti sekarang saya jual ya krimnya gitu. Ini dari dokter A, B, C, D, E dan sebagainya. Nah, itu adalah satu proses penjualan krim yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Oke, Jadi ilegal ya. ilegal. Akhirnya efeknya apa? Efeknya tuh gampang banget kelihatan. Muka jadi merah, muka jadi iritasi, pengelupasan kulitnya berlebihan tanpa ada indikasi ingredient tertentu loh ya. Terus kemudian sediaan krimnya mungkin tidak ada labelnya, tidak ada stikernya. Jadi kadang kita melihat krim itu tidak tahu ini isinya apa gitu. Terus kemudian nanti efeknya apa? Jadi jerawatan, ya kan? Jadi breakout parah, muncul flek, atau mungkin di kondisi-kondisi tertentu disertai dengan adanya infeksi sekunder. Jadi nanahnya tuh benar-benar apa? Jadi jerawatnya tuh benar-benar yang kondisinya grade-nya udah grade 3 dan 4. Jadi Oke. memang memerlukan atau indikasi dari obat. Hmm. Oh, sahabat Bepom, ternyata jerawat aja ada grade-nya loh, grade 3, grade Ada 4. grade-nya. Benar, Oh, semakin gitu. dia wajahnya parah ya berarti Mm-mm. grade-nya juga menyesuaikan. Jadi kita lihat kondisinya dan lain sebagainya. Itulah dia resiko-resiko sahabat Bepom Mm-mm. apabila kita membeli kosmetik abal-abal. Abal-abal. Bukan malah glowing, malah akhirnya waduh tambah parah ya. Dan kemungkinan juga biasanya itu setelah menggunakan krim abal-abal, pada Mm-mm. saat diberikan krim dokter itu susah masuknya. Oh, malah Karena dari krim yang abal-abal itu biasanya dosisnya lebih tinggi dibandingkan dengan krim yang memang biasanya. Jadi kan oh benar, krim yang dibeli secara abal-abal atau secara instan yang diharapkan adalah efeknya instan. benar banget. Tapi yang perlu diketahui adalah tidak ada krim yang memberikan efek yang instan. Pasti prosesnya akan lama. Kalau misalnya sudah terbiasa dengan krim dengan dosis yang tinggi, begitu dimasukkan dengan dosis yang biasa, penyesuaian lagi tuh. Benar ya. Biasanya muncul lagi jerawatnya kayak nggak sembuh-sembuh. Jadi pasiennya tuh kayak ngerasa, duh kok saya tambah parah, nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya bukan salah dari krim yang kita berikan, tapi kondisi kulitnya sudah tergantungan dengan krim yang memang dosisnya lebih tinggi, yang memang sebenarnya tidak disarankan. Nah, Gitu. Dok, bagaimana cara mengatasi nih
kan dia udah terpapar dosis Mm-mm. tinggi, terus Mm-mm. pengen ke jalan yang benar nih, Iya, 2025 resolusinya diarahkan ke adalah jalan jalan yang yang benar. benar. Iya. Bagaimana biar si pasien ini nggak putus asa, Dok? Jadinya, Mm-mm. ya udah sebulan kok malah nggak bagus-bagus nih sahabat Bepom Mm-mm. ya wajahnya, udah ke dokter spesialis yang emang udah ahlinya di situ, tapi kok malah nggak berdampak. Kira-kira bagaimana nih Iya. cara Jadi gini, mengatasinya? sebenarnya kadang ada pasien juga nih, spesialisnya dokter spesialisnya udah datengin semua, Ah, nggak sembuh-sembuh, ya oke kan? baik. Jadi yang salah nih dokter spesialisnya. Jadi Hmm, gini, begitu kita sudah melihat suatu kondisi, sebenarnya gini, kalau kita ngelihat wajah kita, begitu suatu hal ada yang instan, kita mikir ini kita dikasih apa? Itu yang benar. pertama. Jadi kita bisa bisa aware, oh berarti ini krimnya nggak benar, saya harus stop. Mm-mm. Langkah pertama yang memang harus dilakukan adalah berhenti menggunakan skincare tersebut. Oke. Walaupun nanti mukanya jadi hancur lebur, ya kan, jadi jerawatan, jadi flek dan lain sebagainya. Jadi memang harus benar-benar dihentikan. Yang kedua, biasanya saya mengedukasi pasien. Saya akan bilang ke pasien, atau saya tidak akan pernah menjanjikan ke pasien untuk hasilnya yang lebih instan. Maksudnya dalam arti, Mbak kalau pakai krim saya nanti dalam seminggu bisa hilang, nggak mungkin. Hmm. Jadi saya akan mengedukasi pasien, saya akan menginfokan bahwa kondisi kulitnya ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Saya ada menangani salah satu pasien, bukan salah satu ya, lumayan ada beberapa pasien yang memang ada penggunaan dari skincare yang online atau abal-abal. Itu saya membutuhkan waktu ada 3 sampai 6 bulan. Oh, lumayan Jadi lama ya. sabarnya itu harus Mm-mm. ada. Kalau nggak Benar. sabar, ganti ke dokter itu sama juga dengan mengulang Nah, dari awal. Jadi benar. efeknya benar-benar ruginya sebenarnya di pasien tersebut. Jadi Mm-mm. sabarnya harus ada. Terus setelah dihentikan bagaimana? Kita akan balik ke skincare rutin, ke basic skincare rutin. Jadi untuk pemulihan dari skin barrier kulitnya. Jadi diperbaiki dulu barrier kulitnya supaya kulitnya ini bisa menerima skincare yang memang seharusnya dosis yang sesuai. Nah, Benar. dari itu terus kemudian efek yang lain gimana? Ada kondisi-kondisi tertentu yang parah itu biasanya memang harus konsultasi ke dokter spesialis kulit ya. Karena apa? Karena biasanya kita memberikan obat minum, Oke. apalagi dalam kondisi yang sudah sangat parah gitu. Oke, aduh, ternyata ini adalah resiko Iya. yang benar-benar ya, Dok Jadi ya. hasil Sahabat. instan kita harus lihat dulu nih, ini kenapa saya secepat Secepat ini. itu, Nah, kadang benar. beberapa orang juga mikirnya hasil bagus di Mbak Yanti pasti bagus di Mm-mm. aku. Nah, itu benar. Nah, itu dia. Banyak banget. Jadi jangan berpikir seperti itu gitu Mm-mm. lah, karena kondisi jenis kulitnya berbeda. Walaupun kadang-kadang mikirnya kok saya kayaknya setipe deh, nggak bisa. Mm-mm. Pasti ada bedanya. Iya, saya setipe kok berminyak kok. Iya, jerawatan kita Iya, sama kok, jerawat saya gitu batu kok gitu. kulitnya. Heeh. Ya udah pakai aja. Habis itu nangis Iya, ya kan? benar. Oh, sahabat Bepom tolong, ternyata ini pentingnya loh. Kita awalnya glowing, dapatnya bagus, tapi Iya, ingat resep apa kosmetik-kosmetik abal-abal itu nggak boleh digunakan terus-menerus. Harus kita putus. Putusnya dari kapan? Dari sekarang. sedini mungkin. Sedini mungkin. Jadinya resolusi 2025 kita ke jalan yang benar. Mm-mm. Kosmetik yang sehat itu ya memang yang nggak instan, Iya yang butuh betul, butuh proses. proses. Benar. Jadi kadang yang harus ditahu adalah misalnya dalam kondisi tertentu, kondisi medis yang memang krimnya harus memang dari krim dokter dan lain sebagainya, pastikan bahwa memang dokternya ada. Itu aja dulu. Oke, Dokternya real, setidaknya ada dokternya, bukan karena oh ini krim dokter siapa gitu kan. Ada wujud dokternya lah minimal. Terus kemudian kalau misalnya saya pakai krim, berarti harus pakai krim dokter terus dong, nggak boleh beli yang di over the store. mm-mm. Enggak, selama kamu cocok dengan produk over the store, it's okay. Gitu kan, yang dijual bebas oke, asal ada BPOM-nya dan ada legalitasnya. Tanya di Oke, BPOM. terima kasih Dokter Ica. Sekaligus menjual dari Bepom, Iya, pokoknya semua kosmetik itu harus yang terdaftar. iya, Kita yang gunakan kosmetik yang terdaftar. terdaftar. Ada izin Betul. edar dari Mm-mm. Bepom. Oke, lanjut dok. Nah, kira-kira kandungan kosmetik apa yang dihindari? Misalnya kayak kulit aku nih dok, sensitif gitu. Jadinya Mm-mm. kalau mau beralih ke lain brand gitu agak takut-takut. Takutnya karena sensitif nih kulitnya. Ya. Kira-kira ingredient apa yang harus kita hindari? Nah, gini, Mm-mm. kondisi kulit sensitif itu biasanya kan pakai apapun cepat merah, cepat Benar. gatal dan lain sebagainya. Biasanya itu ada tambahan yang bikin Hmm. seperti itu. Maksudnya kalau kulit sensitif itu dia tidak bisa dengan beberapa tambahan. Misalnya Hmm. apa? Ada pewangi buatan, Oke. ada pewarna buatan, itu Hmm. biasanya yang seperti itu. Dan untuk kulit-kulit yang sensitif, biasanya ingredientnya lebih kecil dibandingkan dengan ingredient yang lainnya, yang Hmm. untuk kulit normal. Terus yang terakhir adalah biasanya kandungan-kandungan yang digunakan adalah kandungan yang hipoalergenik, Oh, yang memang tingkat hipoalergenik ya. alerginya memang setelah uji coba, Hmm. trial dan lain sebagainya memang untuk kulit yang sensitif, gampang alergi itu memang low banget Mm-mm. gitu.
Oke. Berarti yang alergi-alergi itu memang harus Mm-mm. dipastikan membaca komposisi ya, Dok Betul, ya? setidaknya mungkin dari sekarang kan udah maju nih teknologinya. Hmm. Terus kita juga bisa searching nih, ya kan? Walaupun di searching jangan searching juga kadang-kadang ada yang ini Iya, ya, ada yang menyesatkan ya menyesatkan ya. informasinya, Tapi betul. setidaknya bolehlah cari tahu setidaknya kandungan. Sekarang kan lagi familiar banget dengan retinol, Oh, retinoid, benar. ya nggak sih? Betul. Jadi setidaknya bolehlah sekali-sekali di searching retinoid itu apa, retinol Mm-mm. itu apa. Jadi kayak buat ada gambaran saya ini sebenarnya kondisinya kayak gimana sih, butuhnya Butuh apa. apa? Oke, baik. Selanjutnya nih, Dok. Apa sih sebenarnya kosmetik? Apakah semua kosmetik itu boleh digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Oh, oke. Sebenarnya untuk kondisi ibu hamil dan menyusui memang benar adanya pembatasan. Oh, gitu. Jadi sama seperti kayak ibu hamil dan menyusui, jangankan untuk skincare, untuk obat-obatan pun memang terbatas. Mm-mm. Ibu hamil dan menyusui biasanya ingredientnya itu lebih ke yang sangat-sangat ringan, Mm-mm. menghindari produk-produk dengan ingredient yang ada kandungan hidroquinone, Mm. retinol, ya kan, merkuri apalagi itu juga Mm-mm. nggak hamil juga nggak boleh ya. Jadi memang memakai kondisi yang memang lebih untuk melembabkan, kalaupun mencerahkan dosisnya dengan sangat-sangat rendah. Oh, masih boleh yang mencerahkan ya, Dok? Boleh. Jadi kalau Hmm. ibu hamil dan menyusui, jangan menganggap, oh saya hamil menyusui saya jadi jelek. Mm-mm. Enggak seperti itu konsepnya. Kondisi untuk ibu hamil dan menyusui, dia memiliki skincare sendiri Mhm. dengan ingredient yang memang diperbolehkan untuk ibu hamil dan Ibu menyusui hamil. dengan dosis yang sangat-sangat rendah. Tapi kebanyakan untuk ibu hamil dan menyusui yang tidak ada masalah apapun, dia lebih melembabkan. Mm-mm. Kalau jerawat, dia menggunakan produk jerawat yang memang diperbolehkan. Obat jerawat nggak ini ya, nggak semuanya bisa ya. Tapi ada Oke. obat jerawat yang memang diperbolehkan untuk ibu hamil dengan dosis yang jauh lebih rendah dengan ingredient yang berbeda dengan pasien yang jerawat tapi dia dalam kondisi hamil. Mm-mm. Oke, berarti gitu sahabat Bepom yang di rumah sana yang lagi hamil atau menyusui, ternyata itu mitos ya, kita nggak Mm-mm. boleh pakai kosmetik gitu. Ternyata boleh, Jangan, boleh tetap cantik sebagai ibu harus tetap hamil. Oh, cantik. malah harus tetap Iya. cantik. Oke, Dok, ini lagi banyak pertanyaan dari sahabat Bepom. Kan kita itu katanya nggak boleh nih satu brand terus-terusan itu. Mm-mm. Nanti kulitnya jenuh, kita harus ganti sama kosmetik yang lain. Apa itu benar? Nah, gini, Hmm. sebenarnya suatu produk skincare kalau buat saya selalu menjelaskan kepada pasien adalah tidak ada kata ketergantungan. Iya. Tapi yang benar adalah suatu kata kebutuhan. Sama Mm-mm. kayak kita mandi, paling simpel nih contohnya mandi, kita perlu sabun. Mm-mm. Begitu juga dengan penggunaan skincare. Mm. Selama kita masih berinteraksi dengan lingkungan, matahari, lampu, radiasi, dan lain sebagainya, kita butuh skincare untuk melindungi kulit kita. Mm-mm. Kalau misalnya kita sudah cocok dengan satu brand, kalau buat saya adalah dilanjutkan. Tidak ada masalah. Itu bukan Mm-mm. ketergantungan, tapi memang kebutuhan. Jadi kalau memang cocok ya monggo dilanjutkan. Tapi balik lagi ingredientnya apa lagi? Nah, Gitu. selama dia terdaftar di BPOM, selama dalam pengawasan dokter, ada label dan lain Mm-mm. sebagainya, monggo dilanjutkan. Oke, berarti gitu ya. Ternyata mitos. Kita harus Mm-mm. ganti-ganti. Oh, udah 5 tahun pakai brand ini, Iya, terus kita jangan. ganti lagi. Karena kulit itu butuh penyesuaian. Iya, Begitu kita ganti benar. dengan ingredient tertentu, belum tentu kulit kita cocok. Jadi Mm-mm. penyesuaian lagi, penyesuaian lagi. Sip. Berarti itu ya sahabat Bepom, bukan kita harus ganti-ganti, tapi kita Mm-mm. harus dari awal pastikan dulu kosmetiknya itu terdaftar. Dan Mm-mm. memang sudah, kalaupun kita menggunakan yang etiket biru atau memang kita ke klinik, itu memang udah harus ada rekam medis daripada Betul. gimana riwayat kita. Jadinya Mm-mm. dokter paham dari tahun ke tahun, oh ada perubahan dan pastinya nggak mungkin sama dong ya dok Nggak ya mungkin tahun sama, ini dan pasti tahun depan berubah. pasti Ingredientnya berubah. pasti ada yang dikurangin. Pasti, walaupun dia sama nih namanya A gitu, tapi pasti ada ingredient yang dikurangin. Untuk Mm-mm. menyesuaikan dengan sekarang nih kondisinya pasti progres nih. Nggak mungkin Iya, dong progres dikasih sama yang dengan kondisi betul. yang belum progres. Jadi ada Hmm. ada pengurangan dan lain sebagainya. Oke, nah ada nggak sih efek buruk? Tapi berarti tadi ya dok ya, efek buruk kalau kita gonta-ganti kosmetik ya. Iya, jadi kulit jadi gampang sensitif, penyesuaian Mm-mm. lagi, gatal, kemerahan, pengelupasan, ngulang lagi dari awal. Biasanya itu Berarti. sih. Jadi efek sampingnya juga kita harus lihat dulu nih. Kadang jangan salah efek samping dengan suatu proses penggunaan krim tertentu. Mm-mm. Misalnya contohnya misalnya AHA, BHA atau mungkin produk-produk yang ada kandungan retinol atau eksfoliasinya. Kadang ada pengelupasan dan lain sebagainya itu memang dari fungsi dari Fungsi bahan aktif itu. ingredient tersebut. Mm-mm. Jadi harus bisa membedakan mana itu purging, mana itu breakout, mana yang Mm-mm. memang
merupakan suatu proses dari penggunaan krim, mana yang memang kondisinya nggak cocok dari penggunaan krim atau mendapatkan efek samping dari penggunaan krim. Berarti beda-beda ya. Beda-beda, jadi harus Melupas benar-benar atau paham. iritasi ini iritasi karena emang efek Efek samping atau samping emang atau bahan emang karena bahan aktifnya? aktifnya, Oke, betul. baik. Berarti sahabat Bepom, intinya kita sebagai ciwi-ciwi yang pengen glowing harus sabar-sabar dalam menggunakan Betul. kosmetik yang aman. Kalau kosmetik abal-abal nggak perlu nunggu lama, udah ada Iya, efeknya, udah ada betul. hasilnya. Nah, kira-kira nih, ada nggak tips-tips untuk kita bisa memilih kosmetik? Kan kosmetik banyak banget yang disediakan di pasar, mau brand apa saja, Hmm, kandungan apa saja. Bagaimana kita memilih, oh ini yang cocok nih sekiranya untuk hmm, kondisi kulit saya. oke. Pastikan dulu, tapi kita harus mengetahui bagaimana kondisi Iya, kulit kita dulu, tapi betul. dok. Jadi sebenarnya tahap awal yang paling penting adalah kita mengetahui dulu jenis kulit kita apa. Benar Mbak Mm-mm. Yanti bilang. Jadi gimana cara kondisinya nih dok? Ya kalau kita yang orang awam mungkin kita bisa melakukan perabaan ya pada kulit ya. Kalau dokter spesialis mungkin lebih ada alatnya, Ada skin alatnya ya. analyzer ya kan, untuk bisa lihat oh ini kondisi kulitnya normal, kering, Mm-mm. apa sensitif atau mungkin kombinasi gitu kan. Terus kemudian apalagi yang harus dilakukan? Pintar-pintar untuk bukan pintar lagi ya, harus bisa membaca, wajib membaca ingredient yang terkandung pada suatu produk skincare. Labelnya dilihat, terus kemudian ada BPOM-nya apa enggak, legalitasnya gimana, belinya di mana, ya Benar. kan? Kadang aku ada dapat pasien, dia beli di pasar. Tadi nyebutin pasar, aku jadi ingat beli di pasar. Nah, itu kan sebenarnya kalau untuk suatu produk skincare yang mungkin kayak tadi yang kosmetik biasa yang mungkin kayak produk over the store it's okay gitu ya. Benar. Tapi kalau untuk krim dokter itu nggak boleh, ya kan? Krim dokter itu nggak boleh untuk dibeli di kondisi tempat di pasar. Kemudian harga, jangan tergiur dengan harga murah terus beli dan lain sebagainya. Harga pasti harus harga yang masuk akal ya Benar. kan? Karena ingredient yang bagus itu tidak mungkin dengan harga yang begitu rendah. Terus kemudian sekarang aku lihat juga aplikasi BPOM kan sudah ada tuh di mobile gitu kan. Jadi Mm-mm. cek aja legalitasnya ini terdaftar Benar. nggak gitu kan, isinya apa. Kadang kan setiap kita kan memang memiliki beberapa kerjasama dengan pabrik farmasi, dengan racikan dokter. Nah, selama itu sudah terdaftar di BPOM, legalitasnya ada, insya Allah ya itu aman. Aman. Benar banget. Jadinya ingat sahabat Bepom, kita harus tahu dulu kondisi kulit kita. Hmm, Karena kalau kita kan kadang-kadang, ya udahlah perasaan saya kulit saya berminyak, ternyata berminyak, nggak pakainya berminyak minyak, iya juga. betul. Jadinya, Mungkin kombinasi ya kan. mm-mm, Jadi pastikan dulu kondisi kulitnya, butuhnya apa, jenis kulitnya mm-mm, apa. Kalau misalnya bingung, konsultasikan kepada dokter spesialisnya ya benar. kan. Terus kemudian pakai suatu produk yang sesuai dengan kondisi kulit, sesuai dengan kebutuhan kulit. Ada label BPOM-nya, ada legalitasnya, ya kan? Cek di mobile, bisa cek untuk aplikasi BPOM lain Mm-mm, sebagainya. Saya rasa itu sudah sangat-sangat safe banget buat kita banget yang ya, misalnya bingung mau pakai skincare apa. benar. Aduh, kalau membahas terkait skincare, terkait kecantikan ini nggak cukup waktu kita hanya ya 20-30 menit ya dok Iya, ya, panjang kurang banget kayaknya, harusnya. betul. Mungkin ini harusnya live chat mungkin ya Harusnya live. ya, atau mungkin ada Heeh. sesi kedua, part kedua, part ketiga. Oke, benar. Karena banyak banget keluhan-keluhan. Kemarin Iya, baru dapat nih dok, selain skincare yang jadi masalah hair care loh dok. boleh. Udah mulai banyak yang mungkin tingkat stres sekarang itu udah lebih tinggi Benar, ya dok ya. betul. Polusi juga udah lebih tinggi Betul. daripada Makanan dulu. jangan Ih salah. benar ya, Makanan sekarang juga makanan. sudah mulai kita tidak lebih memilih makanan instan daripada yang sehat ya Benar, kan? sehat. Kayaknya sahabat Bepom next kita akan ada sesi berikutnya sekarang terkait skincare. Mungkin berikutnya bisa dong di komen-komen di media sosial daripada Bepom. Ada IG-nya, ada Facebook-nya. Silahkan di komen aja kira-kira nanti podcast berikutnya mau episode terkait apa ya yang jadi masalah atau yang lagi happening saat ini. Atau yang sekiranya sahabat Bepom pengen tahu lebih dalam. Karena kalau skincare beneran, ini masih banyak loh sebenarnya dok pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh sahabat Bepom di luar sana, tapi waktu juga yang membatasi uh, ini kita ya dok ya Pertemuan kita. pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan deh sahabat Bepom dengan adanya obrolan meskipun singkat, tapi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat Bepom di luar sana. Bagaimana memilih kosmetik yang aman, kosmetik yang tepat untuk kondisi kulit kita. Ingat, pastikan satu lagi bahwa kita harus sabar karena kosmetik yang aman tidak Tidak menjanjikan mungkin hasil yang instan, instan. betul. Benar Sama banget. satu lagi nih Mbak Yanti, mungkin untuk masyarakat nih, kita harus memastikan bahwa hilangkan stigma yang bahwa kulit
kulit yang cantik itu adalah kulit yang putih. Jadi kebanyakan pasien kan kepengen datang kulitnya putih. Benar. Sebenarnya kulit yang cantik itu adalah kulit yang sehat. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan skincare dan lain sebagainya, jangan berharap untuk putih, tapi berharap untuk kulit yang sehat. Karena yang benar itu adalah kulit yang sehat, bukan kulit yang putih. Oke, Gitu. nah itu lagi kulit yang sehat itu adalah bukan kulit yang putih. Benar. Kita harus menyesuaikan kulit kita sawo matang, berarti kulit yang sehat kita yang Iya, sawo matang yang penting terawat. barrier kulitnya oke, dia akan menjadi glowing dengan sendirinya, dia akan tampak lebih sehat dengan sendirinya. Jadi kulit yang cantik itu adalah kulit yang sehat, bukan kulit cantik itu adalah kulit yang putih, bukan salah. Berhenti memikirkan gimana caranya menjadi putih. Putih, benar banget. Karena benar, masyarakat sekarang, sahabat Bepom di luar sana juga pasti tergiur pengennya putih. Benar. Padahal itu yang salah ya. Oke, sahabat Bepom, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya. Informasinya dapat banget untuk sahabat Bepom bahwa ingat, kulit yang sehat itu bukan kulit yang putih. Jadinya kulit yang sehat itu kulit yang terawat. Terawat boleh dari asupan nutrisinya dan juga tambahan skincare tentu saja. Tapi yang paling penting sebagai wanita, kita harus meningkatkan nih inner beauty kita dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Kurangi tuh gibah-gibah. Gibah kayaknya juga energi negatif ya, Dok ya. Akhirnya kulitnya bukan glowing lagi yang terpancar tuh. Aura glowingnya tuh terserap aura glowingnya. Oke, sahabat Bepom, tadi udah berkali-kali Dokter Ica sampaikan bahwa untuk membeli kosmetik pastikan kalau kosmetiknya itu medis harus berdasarkan resep dari dokter. Ada rekam medisnya. Benar banget. Karena setiap kali kita konsultasi ke dokter itu kan harus ada rekam medis, harus ada bagaimana sih kondisi kulit kita yang pastinya berbeda dengan orang lain. Betul. Yang kedua, harus terdaftar, ada izin edar Bepomnya, bisa dicek melalui aplikasi Bepom Mobile. Sahabat Bepom di luaran sana yang belum download aplikasi Bepom Mobile, bisa download. Caranya mudah, tinggal ke App Store aja, klik Bepom Mobile, tulis aja Bepom Mobile, search aja, nanti akan ada Bepom Mobile, dapat dengan mudah kita mengecek izin edar. Tinggal scan barcode, nanti akan muncul apakah produk tersebut terdaftar atau tidak. Betul. Kemudian apabila sahabat Bepom di luaran sana terjerat nih kosmetik abal-abal, boleh banget melaporkan pengaduannya, memberikan informasinya ke layanan informasi dan pengaduan Balai Besar POM di Mataram di 08787500 atau sahabat Bepom bisa datang langsung nih ke Bepom di Mataram. Pada belum tahu ya alamatnya di mana? Alamatnya mudah banget di Jalan Catur Warga sebelum Rumah Sakit Islam, sahabat Bepom. Jangan sampai salah masuk, takutnya ke Rumah Sakit Islam, ketemunya sama dokter yang lain. Nanti ke Bepom aja sebelum Rumah Sakit Islam, Jalan Catur Warga, itu strategis banget, bisa dilihat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram. Oke, mungkin itu aja Dokter Ica, terima kasih banget. Terima kasih juga Mbak Yanti sudah diundang ke sini. Sama-sama, informasi hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita, untuk sahabat Bepom di luaran sana. Ingat, cantik itu tidak harus putih, kulit yang sehat, yang terawat itu yang kita cari. Betul. Jadinya resolusi 2025 bukan putih gitu ya Dok ya, tapi kulit yang terawat dan sehat. Betul sekali. Oke, mungkin itu aja sahabat Bepom. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast episode kali ini terkait bagaimana cerdas memilih dan menggunakan kosmetik. Jadinya mudah-mudahan ilmu ini bisa dipraktekkan, bisa diterapkan, dan di 2025 bukan mimpi lagi kulit kita itu sehat. Pastikan kita sekarang udah mulai paham kondisi kulit kita dan bagaimana kita memilih kosmetik itu, pastikan yang aman dan juga yang sudah terdaftar. Mungkin itu saja Dokter Ica, terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Mudah-mudahan next episode berikutnya kita membahas yang seru-seru lagi, hair care kayaknya nih yang perlu kita bahas. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Bye.